Berikutnya al-fasl tsani fi ma'rifati syurutil imamah. Berikutnya bab kedua tentang syarat-syarat imam. Wa man aula bitaqdim, dan siapa yang diutamakan untuk menjadi imam. Wa ahkami imam al-khasabi, dan hukum-hukum khusus terkait dengan imam. Ya. Berikutnya aulan nas bil imamah. Orang yang diutamakan untuk menjadi imam. Al-mas'alatul ula, persoalan pertama, ikhtalafu fi man huwa aula bil imam. Ya, imamah. Mereka berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat siapakah yang diutamakan untuk menjadi imam. Faqala Malik, ini Imam Malik ini ya. Imam Malik di Madinah, Pak. Ya. Ya ummul qaum abqahuhum. Ya ummul qauma abqahuhum la aqra'uhum. Nah, ini menurut Imam Malik, yang menjadi imam itu apa? Orang yang paling faqih. Apa itu paling faqih, Pak? Faqih itu adalah fikih. Fikih itu apa fikih, Pak? Fikih itu apa nih fikih? Fikih, ilmu fikih apa itu? Fikih, tahu paham akan hukum. Orang yang paham akan hukum dinamakan faqih. Ya, faqih, ismul fa'il dari faqiha yaqau, paham. Nah, maka ya ummul qauma abqahuhum, yang menjadi imam dari satu kaum itu adalah yang paling paham terhadap masalah agama. La aqra'uhum, bukan yang paling bagus bacaan, paling pandai bacaannya. Ya, ini. Jadi kalau menurut Imam Malik, ya kita kan nggak pakai Imam Malik ini ya. Wa qala Abu Hanifah sebentar, ini juga wabihi qala Syafi'i. Nah, ini juga apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya, Syafi'i kan muridnya dari Imam Malik. Ya, bahwasanya ya ummul qauma abqahum la aqrahum, yang menjadi imam itu adalah yang paling faqih, yang paling paham terhadap masalah agama, bukan yang paling aqrahum, yang paling bisa baca. Wa bihi qala Syafi'i, dan perkataan pendapat ini diikuti oleh Imam Syafi'i. Nah, ini. Wa qala Abu Hanifah wa Thawri Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Thawri dan Imam Ahmad berpendapat ya ummul qauma aqra'uhum, yang menjadi imam itu adalah apa? Yang paling bagus bacaannya, yang paling pandai baca Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi silakan pilih gitu kan. Ya karena kita mazhab Syafi'i, maka yang menjadi imam itu adalah apa? Yang paling faqih, bukan yang paling merdu bacaannya. Nah, fenomena sekarang apa Pak yang terjadi? Yang bagus bacaannya, bukan paham hukumnya, tajwidnya, makhrajnya, tapi lagunya. Nah, itu yang jadi belagu dia. Ya, ini kejadian kemarin baru saya ngobrol sama ada salah satu kawan dari di Surudin kan. Ada yang ini jemaah apa istilahnya ditunjuk oleh pengurus masjid jadi imam karena dia mengajar di pesantren dan lain sebagainya. Ternyata ya pas didengar bacaannya bermasalah gitu kan. Ditegurlah sama salah satu sahabat ini. Ya, yang penting kan bagus bacaannya. Nah, dia berarti dia enggak ini. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya ataupun Imam Malik ya Pak, abqahum, yang paling tahu hukum-hukum bacaan daripada Al-Qur'an ataupun ilmu agama. Nah, ini ya. Baik. Ikhtalafuhum fi mafhumil qauli alaihi salatu wasalam. Ya, perbedaan pendapat mereka ini dalam memahami perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai bacaannya, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'an.
Fa in kanu fil qiraati sawa, jika bacaannya sama, fa'alamuhum bis sunnah, yang paling tahu tentang hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu fi sunnah sawa, maka kalau ternyata persoalan sunnah dia sama saja, skillnya, kemampuannya, fa'aqdamul hijrah, yang paling duluan hijrah. Ini kriteria-kriterianya ya. Fa in kanu fil hijrah sawa, kalau ternyata barang hijrahnya, fa'aqdamuhum islaman, maka yang paling duluan masuk Islam. Wala ya'umur rajula fi sultani wala yaq'udu fi baiti ala takrimati illa bizni. Ya. Seseorang tidak boleh mengimami di satu tempat ataupun di rumahnya ala takrimi, walaupun dia punya kemampuan dalam membaca, ya, illa biizni, ya, kecuali izin daripada tuan rumah atau pemimpin suatu masjid. Nah, misalnya masjid ini nih, saya nggak boleh imam di sini. Kenapa? Ya harus izin dulu dari masjid. Tiba-tiba merasa saya paling ini, aku belah maju katanya kan. Nah, tidak boleh. Ya, ini. Wa huwa hadis muttafaqun alaihi sihhati. Walakinna ikhtalafal ulama fi mafhumi. Hadis ini hadis sahih. Ya. Bukhari, Muslim, Ahmad, kemudian ini hadis ini. Bukhari siapa saya hadis ini? Perawinya Muslim, kemudian Ahmad, Abu Dawud, kemudian Tirmizi, ya. Ini menyepakati hadis ini. Tapi berbeda pendapat dalam memahaminya. Nah, inilah ya. Jadi namun yang tadi yang catatan akhir yang kita garis bawahi tadi apa? Tentunya harus izin daripada sultan fi sultani, ya, izin daripada pengurus masjid. Walaupun ternyata kita yang sebagai tamu lebih gitulah, yang kan lebih akrauhum atau afqahuhum. Tapi kalau misalnya tuan rumah nggak mengizinkan, ojo maksa ya, jangan maksakan diri untuk maju. Baik. Berikutnya, masalah berikutnya, ikhtalafu fi imamatil fasik. Nah, ini juga nih. Perbedaan pendapat tentang imam fasik. Ya, imam fasik itu apa maksudnya, Pak? Ya, imam, orang yang kita tunggu imam adalah orang yang fasik, sering melakukan kejahatan. Maka apa di sini? Mana hadisnya? Baik. Ikhtalafu fi imam fasik farada qaumun bi itlaq. Para ulama sepakat itu menolaknya, tidak boleh jadikan imam. Baik, ini ya. In kana fisku maqtu'an bi au a'ada salat usalli wara'u abadan. Wa in kana maznunan istihibba lau i'adatu fil waqt. Wa hadha alladhi ikhtara Abhari ta'wilan al madhab. Ya. Baik, kalau misalnya maksakan juga dia mau imam karena kita takut misalnya kan dia ini preman ini, maksakan dia mau imam. Jadi kita takut, ya udah ikutin aja dulu, dia pergi ulang lagi sholatnya. Diulang lagi sholatnya. Kenapa? Ya tadi, ya umul qaum akramul kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah yang paling tadi, kalau hadis Nabi tadi kan yang paling bagus baca paling pandai baca Al-Quran. Baik. Falam yustathna min dzalika fasikan min ghairi fasik wa ihtiaj bil umum fi ghairi maqsud dhaif. Ya, ini ya tentang orang yang fasik tidak boleh kita jadikan imam. Intinya seperti itu. Baik. Berikutnya al-ikhtilaf fi imamatil mar'ah. Perempuan menjadi imam. Nah, bagaimana masalahnya? Ala annahu wal jumhur, para ulama bersepakat
ala annahu la yajuzu an ta'ummar rijal. Ya, perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Wa ikhtalafu fi imamati an-nisa. Fa ajaza dzalika Syafi'i. Bagaimana dengan kalau perempuan sesama perempuan? Kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Wa mana'a dzalika Malik. Imam Malik tidak membolehkan. Wa syajja Abu Thawr. Ya, Abu Thawr juga tidak membolehkan. Wa Tibri fa ajaza imamatiyah alal itlaq. Imam Tabari, ya Imam Tabari membolehkan, ya. Baik. Wa innama ittafaqal jumhur ala manaha an ta'ummar rijal. Ya, tadi jelas ya, kembali ke konteks ayat Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Ya. Baik, ini ya pada prinsipnya perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Kalaupun misalnya di Eropa kita temukan kasus itu kan, di Jerman ya, di mana itu kemarin itu? Ya, itu ya namanya negara sekuler ya sakare dewe ya, saewa gitu. Suka-suka mereka, namanya juga sekuler gitu kan. Iya, bebas kan ya. Ya. Baik, berikutnya hal yu'amminul imam idza faragha min qiraatil Fatihah. Nah, ini mengucapkan amin. Apakah imam menyebutkan amin juga ketika selesai membaca Al-Fatihah? Ya. Fa amma hal yu'min imam idza faragha min fa inna Malikan wa dzaba fi riwayat Ibnu Qasim anhu wa Masri annahu la yu'ammin. Ya. Ini Imam Malik menyebutkan dia tidak mengucapkan amin. Imam tidak usah mengucapkan amin. Makmum saja mengucapkan amin. Wa dzaba jumhur fuqaha, para ulama fikih berpendapat ila annahu yu'ammin kal ma'mum sawa. Dia mengucapkan amin sebagaimana makmum mengucapkan amin. Baik, wahia riwayatan Mudina an Malik, ya, diriwayatkan dari Imam Malik, ya. Baik. Hadis Abu Hurairah muttafaq alaihi wa sahih annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Idza amana al-imam idza amana al-imam, jika imam mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkanlah amin. Jadi setelah imam, jangan mendahului imam. Nah, ini juga nih. Wal haditsani ma akhrajul Malik an Abi Hurairah aidan anna qala sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum mengucapkanlah amin. Nah, ini jadi perintah Nabi. Tapi kita sering juga dengar enggak ada yang mengucapkan baca doa-doa yang lain gitu kan? Sering enggak Pak dengar? Ada kadang sebelum mengucapkan amin itu ada yang baca-baca doa itu menurut saya tidak ada petunjuknya, tidak ada dalilnya dari Nabi. Kenapa? Prinsipnya shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Adapun yang tadi yang saya sahabat tiba-tiba ikut mendampingi yang musafir tadi disaksikan oleh Nabi. Nah, itu. Ya, kembali ke pembahasan kita minggu yang lalu gitu. 2 minggu lalu ya, tentang yang kita kaji kemarin tentang kunut gitu kan. Ya, batasnya sebatas itu, tapi saya juga sempat didiskusi juga kemarin. Saya ceritakan bahwa hadisnya itu ya sampai ini gitu kan. Tabaraka Rabbana wa ta'ala, tanpa ada sholawat. Wah, tapi dia beranalogi bahwasanya kan setiap doa itu harus ditutup dengan sholawat. Saya bilang ya sudah bisa pasti ya sampai tabaraka Rabbana wa ta'ala ya sudah sampai situ aja. Ojo ditambah
ditambah-tambah ke. Tapi ya tadi ini lagi-lagi perdebatan wilayah furu ya, wilayah furu iya. Silakan saja. Kalau saya ngambil amannya saja, kita mana yang kira-kira dilakukan oleh Nabi dan sahabat ya kita ikutin. Salawat itu kan posisinya di mana? Kalau yang parakaat di tasyahud awal dan juga di tahiyat akhir. Itulah posisi tempatnya salawat. Sedangkan untuk ruku ya perintahnya apa? Besarkanlah nama Allah. Itu. Tambah wa bihamdihi. Wa bihamdihi juga. Debat lagi nanti enggak? Ya. Baik. Nah, wal hadits yastadil ala anna al-imam la yu'min wa dzalika law kana yu'min kama amar ma'mum bi ta'min. Baik, innama ju'ilal imamu liyutamma bi ya. Imam orang itu dijadikan imam agar diikuti. Nah. Baik. Wa yakun aidan ayyu ta'awil al-hadis al-awwal bi anna yaqul inna man qali fa idza amanna fa'minu ay fa idza balagha maudil ta'min faqad qila in ta'min huwa du'a. Bahwasanya ucapan takmin itu adalah doa. Kita mendoakan apa? Al-Fatihah itu adalah doa. Wa hadza adulu ala zahir li syai'il mafhum min hadis ila al-qiyas. Anni ayyubham min qawli sallallahu fa idza qala al maghdubi alaihim waladdallin amin annahu la yu'minul imam. Nah, yang berpendapat bahwasanya imam tidak usah mengucapkan amin. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah doa, maka ketika selesai maka cukuplah makmum yang mengucapkan amin. Nah, ini menurut mazhab apa? Mazhab pengikutnya Maliki ya. Bukan Imam Malik. Imam Malik malah dia apa? Memerintahkan apa? Untuk mengucapkan amin. Pengikutnya yang tidak ikut. Nah, ini. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Berikutnya, hal yajibu al imam ayyan wal imama. Apakah seorang imam itu wajib mengucapkan niat? Ini juga ya. Kadang kita imamnya Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, panjang lah gitu kan. Menunjukkan kekhusyukannya gitu. Ini mohon maaf ya. Wa qad ikhtalafu hal yajibu al imam ayyan wal imam amla. Perbedaan pendapat juga terjadi apakah seorang imam itu wajib mengucapkan niat atau tidak? Ya. Pada qaum ila anna laisa biwajib alaihi. Ya. Bahwa itu tidak wajib. Kenapa? Landasannya apa? Al hadis Ibnu Abbas nih. Ya, sekretarisnya Nabi yang selalu bersama Nabi ya enggak? Anna qama ila janbi Rasul. Bahwasanya dia berdiri di samping Rasul ba'da dukhuli fis shalat, ketika Rasul sedang salat. Ya. Maka ketika Rasul akan salat, wa ra'a qaum ala anna hadza al-muhtami anna la budda min dzalik wa idza kana fi ba'da qafal salat. Ya. Bahwasanya dia tidak mendengar Nabi mengucapkan niat untuk salat berjamaah. Kalaupun mau mengucapkan niat talafuz ya silakan saja. Ini masalah furu'i ya. Yang penting mau sholat. Jangan sampai gara-gara ini kita meninggalkan sholat karena sholat itu fardu ain, ini enggak wajib bagi kita. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, berikutnya itu tentang posisi barisan makmum ya dalam sholat berjamaah. Tarasus sufuf ya bahwasanya untuk meluruskan shaf itu ada sebuah perintah ya. Tarawasus sufuf. Baik. Mata saya qamil salat, saya kira cukup ya. Baik, sampai sini ada mungkin pertanyaan kan? Ya.